Halo Aries, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan Maret. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Maret ini. Oke, ada tema apa buat kamu di bulan Maret? Ini so far vibe-nya menyenangkan ya. Karena di sini ada romance begin, ada gini, untuk kamu para single ya, aku melihat sebuah sinyal konfirmasi bahwa akan ada sebuah kisah baru, kisah cinta yang baru untuk kamu, dimulai di bulan Maret. Kamu mungkin akan ketemu orang ini di cafe gitu, ngobrol lewat segelas kopi. Mungkin kamu sama-sama penyuka kopi gitu, atau bukan penyuka kopi juga nggak apa-apa. Ini lebih kepada indikasi bahwa ada sebuah kisah nih yang baru buat kamu para single. Lalu ada kabar baik yang sedang kamu nantikan nih datang menuju kamu. Kamu mungkin akan melihat seiring berjalannya bulan Maret ini. Lalu sebuah reminder untuk orang-orang di sekitar kamu, tapi ini kita akan bahas lebih lanjut lagi ya. Dan yang ini, semesta memanggil kamu untuk sesuatu, mungkin semesta memanggil kamu untuk sebuah misi gitu ya, panggilan jiwa kamu, atau melakukan suatu hal, misalnya memaafkan atau menengok kembali sesuatu yang terjadi di waktu lampau untuk kamu lihat ada pembelajaran apa di situ atau ada apa yang belum selesai. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, peringatan badai. Oke, kalau misalnya ini lebih kepada kalau misalnya ada sesuatu yang berhubungan dengan kontrak atau surat menyurat, sesuatu yang tertulis di atas kertas ya, keadaan akan berpihak pada kamu, apapun itu, dan sebagian dari kamu juga mungkin akan mendapatkan kontrak kerja yang baru, kontrak bisnis yang baru, dan kalau bukan hal itu, keadaan akan berpihak pada kamu. Lalu ini peringatan badai, mungkin ada sesuatu yang agak ngagetin ya di bulan Maret atau kamu nggak duga, tapi karena ini udah ada kayak sebuah lampu kuning nih buat kamu lebih berhati-hati. Misalnya yang tadi terutama nih ada sebuah sinyal tentang orang-orang di sekitar kamu, biar kamu lebih aware dan lebih hati-hati aja nih. Tapi gini, kalaupun misalnya ada sesuatu yang ngagetin atau sesuatu nggak berjalan seperti yang kamu mau, semua pada akhirnya itu untuk kebaikan kamu dan akan jadi sesuatu yang akan menyenangkan. Kamu akan melihat sesuatu yang menyenangkan karena sun ini merupakan indikator bahwa ada pelangi sehabis badai, ada sesuatu yang menyenangkan yang mau datang ke hidup kamu. Kayak kalau misalnya ada suatu keadaan yang gelap atau kamu merasa hidup lagi gelap nih, seperti sinar matahari menyinari lagi hidup kamu akan membawa lagi kehangatan, keceriaan di hidup kamu ya. Jadi kamu siap-siap, aku melihat banyak sinyal yang menyenangkan di bulan Maret ini, terutama untuk kamu para single, atau kalaupun nggak single ya, akan ada sebuah warna baru nih untuk kehidupan romantis kamu. Oke, tema kamu cakep banget. Ini Eight of Pentacles berbicara tentang gini. Lihat ya, Ace of Wands di dasarnya Ace of Wands ini. Ace of Wands itu pertama sebuah indikator juga nih, sebuah indikator untuk hubungan romantis yang baru karena vibe-nya menyenangkan, bikin kayak kayak semangat lagi, bikin seneng, ada sesuatu vibe yang berbeda. Karena Ace of Wands itu kan sebuah warna baru gitu ya, yang nyenengin, mirip sama Ace of Cups, tapi ini lebih kayak ada unsur apinya gitu, sama kayak kamu. Dan ini Eight of Pentacles kayak gini, kamu bekerja keras, kamu membangun skill kamu, apapun itu yang kamu kerjakan ya, kamu berdedikasi. Dan uh, selain pengembangan pekerjaan atau skill, ini juga kayak pengembangan diri gitu. Kamu membangun karakter, kamu menengok nih, kamu membenahi, oh ya ada part ini dalam diri aku yang perlu aku lihat. Oh ada part ini dalam diri aku yang perlu aku kembangkan. Atau aku bisa improve nih, jauh lebih baik lagi untuk aku ke depannya jadi orang yang lebih baik juga. Dan dengan Ace of Wands di sini, apapun yang sedang kamu kerjakan, entah itu pengembangan karakter, entah itu pengembangan karir, atau proyek kreatif kamu, atau bahkan hubungan romantis kamu ya, bisa jadi dengan kamu mengembangkan diri kamu, selain itu membuka pintu atau datangin sesuatu yang menyenangkan untuk bidang karir atau bisnis kamu, itu juga akan menambah value kamu, bikin orang jadi menarik, jadi bikin tertarik gitu sama kamu, kayak wah nih orang berkualitas, jadi kayak bikin orang semakin tertarik sama kamu karena kamu berkualitas. Blessingnya, ih sumpah cakep banget. Tadi kan Ace of Wands, lalu ini Ace of Pentacles, kayak kalaupun ya ada sesuatu yang ngagetin, itu vibe-nya kayak dikit banget efeknya karena lebih banyak uh,
hal-hal yang menyenangkan. Dan kalaupun beneran ada yang ngagetin, itu seperti menyapu semua energi stagnan yang ada di hidup kamu dan semesta memberikan banyak hal baru yang menyenangkan. Dan ini Ace of Pentacles pertama berbicara hal yang baru di dunia aspek fisik kamu ya. Lalu yang kedua, ada orang yang serius mau ngasih hatinya sama kamu. Dan yang ketiga, ada improvement dalam bidang karir, bisnis, pekerjaan, atau apapun itu, proyek kreatif kamu misalnya. Kerja keras kamu akan melihat. Ibaratnya Ace of Pentacles ini apa yang kamu rawat, ibarat kebun, kamu akan siap menuainya di bulan Maret ini ya. Dan ini akan berkontribusi pada stabilitas kamu, pada fondasi kamu, mungkin juga stabilitas finansial kamu. Yang selanjutnya, tantangan kamu adalah nih, judgment. Ini kayak mendukung apa yang tadi sudah aku sampaikan ya. Judgment itu pertama sebuah kesempatan terlahir kembali, sebuah kesempatan untuk memulai lagi kayak oke, mungkin kamu udah belajar, oke, mungkin kamu pernah berbuat kesalahan, ini kesempatan baru buat kamu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini juga yang tadi, mungkin ini bukan buat semuanya ya, tapi ini lebih kepada kamu udah tahu nih semesta memanggil kamu buat sesuatu. Dan kayaknya di reading sebelumnya aku juga pernah bilang gitu ya, semesta memanggil kamu buat sesuatu, misi jiwa kamu, atau melakukan sesuatu hal, gak harus yang besar, tapi kayak kamu sebenarnya tahu gitu. Tinggal masalahnya kamu mau jawab panggilan itu atau enggak. Dan seperti kesempatan baru juga, lihat, semua orang di sini yang ada di dalam sini di dalam peti ya, peti, lalu mereka terbangkitkan dengan malaikat ini ya, dengan trompetnya. Cuman masalahnya, kamu mau keluar dari peti, itu pilihan kamu gitu ya. Kesempatan hidup baru ini pilihan kamu mau disambut atau enggak. Panggilan jiwa ini, kesempatan untuk mulai lagi, terserah kamu mau menyambut itu atau enggak ya. Dan ini juga bisa berhubungan dengan spiritual awakening ya. Panggilan jiwa kamu yang tadi sempat aku bahas di awal, mungkin ini ada hubungannya dengan spiritual awakening. Enggak semuanya akan resonate, tapi ada yang perlu mendengar ini. Advice-nya adalah, nih energi kamu King of Wands. Jadi orang gini, King of Wands itu orang yang membangun apa yang dia punya dari nol gitu ya. Dan aku melihat itu, kamu udah membangun dari nol. Kamu sampai sejauh ini ya. Tinggal kamu melihat hasil kerja keras kamu. Dan ini juga berbicara tentang manifestasi. Lalu ini juga berbicara tentang menjadi pemimpin di hidup kamu. Apakah kamu sudah jadi pemimpin di hidup kamu? Kamu yang pegang kendali atas hidup kamu? Atau kamu masih membiarkan ada sesuatu faktor di luar diri kamu yang mempengaruhi keputusan kamu, yang mempengaruhi bagaimana kamu bersikap? Lihat, bisa jadi ya. Karena tadi, nih, bisa jadi ada sesuatu di luar diri kamu atau orang-orang di sekitar kamu yang masih mempengaruhi kamu untuk bersikap tertentu atau melakukan hal tertentu. Yang tadi di sini juga disampaikan bahwa pilihan ada di kamu. Ketika kamu memulai sesuatu yang baru, kamu dan semesta membukakan pintu buat kamu. Tadi udah ada Ace of Pentacles, ada Ace of Wands juga. Kamu mau menyambut itu atau enggak? Karena ini vibe-nya udah menyenangkan banget. Ibaratnya kalau kamu pernah lihat bola salju ya, gelinding dari atas, awalnya kecil, makin ke bawah makin gede, itu seperti momentum yang kamu bangun. Kamu mau ambil momentum itu atau enggak? Apa yang berharga buat kamu? Seberapa mau kamu memperjuangkan sesuatu yang berharga buat kamu? Ya. Dan kayaknya aku juga pernah sampaikan bahwa kamu perlu ngasih boundary ya sama orang-orang tertentu atau situasi tertentu. Contoh ngasih boundary. Kamu diajak nongkrong, tapi kamu lagi capek nih, udah aku mau pulang, mau istirahat aja. Mungkin kalau kamu gak ngasih boundary, kamu akan bilang, oh iya, ayo, nongkrong aja, nongkrong. Tapi kalau kamu punya boundary, gak usah deh, ntar dulu, kayaknya gue capek deh, mau istirahat aja. Itu contohnya kamu punya boundary ya. Yang terakhir, outcome-nya adalah Page of Swords. Melihat keadaan, ini berbicara komunikasi ya, karena kamu berada dalam situasi yang baru, mungkin ada komunikasi yang datang sama kamu. Ini juga berbicara bahwa situasi yang baru memerlukan kamu untuk beradaptasi, belajar lagi, rendah hati, untuk ibaratnya karena tadi kesempatan baru untuk memulai dari awal lagi ya, apapun itu konteksnya. Kamu belajar untuk adaptasi lagi. Dan ini bisa juga ya, ini energi salah satu yang aku artikan sebagai kartu stalking. Mungkin nih ya, ada orang yang udah lama memperhatikan kamu dan dia membuat pergerakan di bulan Maret ini. Karena tadi di awal aku bilang ada sebuah kisah yang akan dimulai di bulan Maret. Oke, siapkan diri kamu untuk menyambut orang ini. Dan ini juga sebuah reminder untuk berhati-hati dalam bertindak, dilarang impulsif, dan kumpulkan fakta-fakta informasi jika kamu perlu mengambil keputusan yang krusial ya. Satu kartu lagi yang berbicara tentang komunikasi, dan ini juga berbicara tentang momen hidayah, momen inspirasi, atau bisa juga
sebuah kejernihan dalam berpikir untuk melihat sebuah situasi yang tadinya nggak kelihatan. Kita tutup dengan satu lagi. Lihat, nih, prosperity lies ahead. Keberlimpahan, kemakmuran sedang menanti kamu di depan situ. Jadi siap-siap kamu melihat keberlimpahan, kemakmuran, dan banyak hal lain yang menyenangkan yang datang di hidup kamu di bulan Maret ini. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye!